memimpin membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita harus membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, dan Indonesia sehat. Apakah sudah tadi kalian sebelum berangkat ke sekolah bangunnya pagi? Sudah. Nah, terus sudahkah melakukan aktivitas beribadah? Sudah. Apa kalau orang Islam ibadahnya kalau pagi? Nah, setelah itu kita akan melakukan gerakan di sekolah, membiasakan gerakan senam. Sudah diajarkan oleh guru olahraga? Sudah. Nah, itu nanti seminggu 2 kali harus dilaksanakan minimalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita selalu. Siapa yang bisa ngomong? Wanda, Pak? Ayo Wanda. Kalau Wanda pasti ya, berdiri semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal semua kan? Ya, sudah kita nyanyikan pasti hafal semua. Ya, silakan. Ngomong. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku bersyariah, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kita akan belajar tentang teks biografi, pasti sambungannya ya. Cuma nanti ini akan Ibu selingi dengan ada materi Ibu mengikuti kegiatan PKBI ya, penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia. Di situ ditekankan sekali untuk penggunaan diksi ya, diksi pilihan kata dan penggunaan pembentukan kata yang tepat ya. Mungkin dulu waktu kamu di sekolah dasar atau di SMP juga ditekankan oleh guru bahasa Indonesia kamu, tapi mungkin kebiasaan itu nggak kamu lakukan saat kamu menulis atau apa, lalu penggunaan itu tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi nanti akan Ibu sampaikan ya materi yang Ibu dapat dari kegiatan PKBI itu supaya menambahkan wawasan kalian tentang penggunaan atau pemilihan diksi ketika kamu menulis. Diksi itu apa? Ada yang tahu diksi apa? Nah, ada yang tahu diksi apa? Pemilihan kata. Ya, pemilihan kata. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk pemilihan kata. Iya. Jadi tujuan Ibu akan menyampaikan akan belajar teks biografi sekaligus pembahasan materi diksi dan bentuk kata yang Ibu peroleh dari kegiatan PKBI ya, PKBI. Tadi ada yang sudah menyampaikan diksi adalah pemilihan kata. Mengapa penting sekali pemilihan kata ketika kita mau menulis? Ada yang tahu kenapa? Kegiatan menulis supaya apa? Supaya mudah dipahami. Ya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Mengapa kita harus memilih kata ketika kita menulis? Baik menulis puisi, menulis cerita, ya, menulis teks yang ilmiah, kita harus memperhatikan diksi, ya, atau pilihan kata. Supaya
kata yang kita pilih, kita pakai, kita gunakan itu sesuai dengan ejaan yang benar, yang baik dan yang benar tentunya ya. Apalagi kalau teks yang kita buat itu teks yang bersifat ilmiah, ya kan? Kebenarannya sangat diutamakan ya. Jadi tidak boleh sembarangan memilih kata. Kata yang kita pilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Ya. Selain itu juga harus memperhatikan bentuk kata, juga memilih bentuk katanya. Kalau mau menulis harus memilih bentuk kata yang sesuai. Harusnya menggunakan kata kerja, maka pilihlah kata kerja yang sesuai. Harusnya menggunakan kata sifat, maka pilihlah kata sifat yang sesuai untuk membantu ya, supaya kalimat yang akan kita susun, paragraf yang akan kita buat itu menjadi baik dan benar sesuai dengan temanya, sesuai dengan fungsinya ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi. Ibu akan kembali ke materi ya. Materinya ada di sini. Dari diksi dan bentuk kata. Jadi menulis dengan ketepatan dan kejelasan ya. Jadi menulis itu harus dengan ketepatan dan kejelasan. Kemudian ini bentuk kata. Bentuk kata itu ada yang namanya kata dasar. Kata dasar contohnya ada yang bisa tahu? Memberi contoh kata dasar contohnya. Kata itu belum mendapatkan imbuhan, masih dasar. Ayo, ini pelajaran SD, jadi pelajaran dasar loh ini, kata dasar. Ayo. Misalnya kata kerja aja, tapi masih dasar, belum mendapatkan imbuhan, belum mendapatkan awalan, belum mendapatkan akhiran. Contohnya? Tidur. Iya, kata dasar. Ketiduran. Awalan ko dan akhiran an. Ya, pintar tepuk tangan. Pengulangan dan yang terakhir pengakroniman. Pengakroniman itu penyingkatan ya. Sekarang kita satu-satu melalui pengimbuhan, pembentukan melalui pengimbuhan. Nah, pengimbuhan itu ada pengimbuhan yang terletak pada awal disebut awalan atau disebut dengan istilah prefix ya, prefix. Contohnya awalan apa aja? Ke, apalagi? Di, apalagi? Apalagi? Ber, iya, apalagi? Ada lagi? Dan an penghentian. Kemudian ada pembentukannya lagi perhentian. Nah, hitung, ada menghitung, ada berhitung, ada penghitungan, ada perhitungan. Nah, ini bentukannya ya. Jadi macam-macam. Kemudian satu, meskipun diprotes para pemain wasit tetap bergeming. Meskipun diprotes para pemain wasit tidak bergeming. Salah ya. Yang betul adalah meskipun diprotes para pemain ya, wasit tetap bergeming ya. Tidak perlu ditambahkan tidak ya. Bergeming itu sudah menunjukkan nggak peduli gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahi lagi dengan kata tidak ya. Jadi double berlebihan. Bedakan pemakaian kata di bawah ini dengan memberikan contoh dalam kalimat pewaris dan warisan. Pewaris, siapa kalau pewaris? Manusia. Orangnya yang mendapat warisan. Kalau warisan, bendanya, ya kan? Ya, sip, kita bisa membedakan tuh. Ya gitu, jadi main logika ya. Jadi makanya menggunakan itu harus sesuai dengan fungsi dan maknanya. Ungkapan idiomatik. Contoh pemakaian ungkapan idiomatik. Menteri Keuangan bertemu dengan Presiden RI. Selain itu ada beberapa yang terbentuk seperti itu. Nah, sehubungan dengan, sesuai dengan, berhubungan dengan, ya, bertepatan dengan, sejalan dengan. Kemudian ungkapan idiomatik lain terdiri atas
Jadi makanya menggunakan menulis itu tidak sembarangan ya. Ya, makanya banyak yang tidak juara kalau jurinya tahu tentang EYD yang benar ya. Nah, itu. Tidak berterima kata-katanya, banyak yang tidak berterima secara ilmu, secara kaidahnya tidak tepat. Ternyata bahasa itu baru diksi dan pilihan katanya sepanjang ini ya. Nah, apalagi kalimat, apalagi paragraf, apalagi wacana. Yang suka rame ya, karena suka tuh rame ya, semuanya. Ya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk pengimbasan. Nanti materinya akan Ibu share ke kalian, dipelajari lagi lebih lanjut ya yang belum dijelaskan ya, supaya menambah kamu kalau nanti ada yang suka menulis ya kan, mengembangkan menulis, jadi harus memperhatikan diksi ya dan menggunakan katanya dengan tepat ya sesuai dengan ini. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Karena memang materinya luas ya, tapi setidaknya itu sudah menyampaikan materi yang benar terkait dengan pilihan kata, diksi dan pemilihan kata tadi ya. Pembentukan kata. Ya. Kalau diksi pilihan kata, pembentukan kata tadi ada apa tadi? Yo, kelas balik. Pembentukan kata tadi ada apa aja? Ada imbuhan, ada apa lagi tadi? Nah, udah ingat kan? Ya, nanti dibaca lagi ya. Karena materinya luas ya. Iya. Ya, Ibu rasa cukup sampai di situ dulu untuk pembahasan materi diksi dan pembentukan kata. Ya, semoga bermanfaat. Nanti dibagikan ya karena materinya banyak. Nggak cukup waktunya untuk kita bahas. Nanti kamu pelajari sendiri. Kalau dapat materi dari dulu itu ilmu ya jangan disepelekan. Ya, depannya pasti terpakai. Karena ini loh langsung dari ahlinya, ahli bahasa ini dapatnya ya. Dan dapat langsung ini materinya. Tapi itu belajarnya lewat online. Jadi Google Classroom diberikan kelas di Google Classroom. Kemudian ibu nanti belum pelajari, nanti ada tugas menulis, ada tugas diskusi di situ ya, didiskusikan. Ya rame lah pokoknya mengisi daripada di rumah kadang-kadang cuma scroll HP, buka-buka TikTok dan sebagainya, kadang-kadang melihat yang nggak bagus, lebih baik itu belajar untuk mengisi waktu ya. Ya demikian